Hai, Hai, salam salam Katolisitas. Katolisitas. Selamat berjumpa kembali di dalam katekese dan novena Roh Kudus hari yang ke-7, 7. yaitu dengan tema Karunia Karunia Pengertian. pengertian. Mari kita membahas sedikit tentang apa yang sudah kita bahas selama 7 hari ini. Dan kita sudah melalui dari pertama adalah karunia takut akan Allah. Karunia takut akan Allah ini membuat kita bisa bertobat dan kemudian bisa masuk di dalam hubungan dengan Allah, karena kita bisa melihat Allah yang maha besar. Dan kemudian dengan karunia kesalehan kita masuk di dalam hubungan yang lebih intim lagi, karena kita bisa melihat Allah sebagai Bapa. Dan kemudian pengenalan akan Allah, maka kita melihat bahwa semua yang ada di dunia ini memang harus diarahkan dan ditujukan supaya kita juga bisa sampai ke tujuan akhir, yaitu surga. Tetapi untuk melakukan semuanya ini memang tidaklah mudah. Apalagi ada banyak hal-hal yang baik itu sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu Allah memberikan karunia keperkasaan supaya kita mempunyai satu kekuatan untuk menjalankan ini semua dan mencapai satu hal yang baik. Dan kemudian semua hal baik atau keperkasaan harus kita lakukan dengan cara yang baik di dalam waktu yang tepat, ya. Karunia Dan nasihat inilah itu. karunia nasihat. Ya. Dan kemudian kita juga pada hari ini melihat bahwa di dalam karunia nasihat ini sesungguhnya harus diterangi juga dengan satu karunia, yaitu karunia pengertian. Ya. Kenapa? Karena karunia pengertian membuat seseorang dapat masuk lebih dalam di dalam misteri iman. Ya. Dan sesudah bisa masuk dalam misteri iman, kita akan memperoleh rasa yang lebih pasti tentang iman kita. Ya. Karena sebetulnya kebajikan iman itu dapat ada dalam diri kita karena kita mempunyai akal budi. Ya. Dan pemberian istimewa ini diberikan oleh Allah kepada manusia, akal budi ini. Ya, karena dengannya kita mampu memahami. Ya, ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan yang lain ya, seperti binatang, hewan ya. Dan mereka tumbuhan. tidak bisa memahami dirinya, tetapi kita diberi akal budi untuk memahami diri kita. Nah, pengertian kita memungkinkan kita memahami sesuatu, dan ini yang membedakan memang dengan ciptaan yang lain. Dan dengan karunia pengertian ini, maka akal budi manusia diterangi dengan rahmat Allah untuk dapat mengerti secara lebih mendalam misteri iman. Seperti kita menerima cahaya ilahi itu di dalam akal budi kita. Ya. Kita masuk dalam definisinya, ya. Jadi karunia pengertian adalah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus sehingga kita mampu mengenali arti yang paling inti dari segala sesuatu. Ya, dengan ini khususnya kita juga bisa memahami hal-hal yang lebih tinggi seperti kebenaran, keindahan, ya, kebajikan, ya, sesuatu yang tidak terlihat tapi kita tahu itu ada. Nah, dan kita bisa melihat juga sesuatu yang penting untuk keselamatan kita, pengetahuan akan hukum-hukum ilahi itu dan penerapannya dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ini adalah kunci bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah. Betul, ya. Bersatu dengan Allah. Ini kita akan coba urai satu-satu, ya, karena bahasanya juga dari Saint Thomas agak jelimet. Iya. Yang pertama adalah kemampuan mengenali arti inti dari segala sesuatu. Jadi maksudnya adalah manusia dapat mengetahui arti inti tentang makhluk-makhluk ciptaan. Itu bukan semata-mata dari panca indera kita, ya, dari sentuhan, dari insting atau apapun, ya. Tetapi juga dari konsep atau gambaran yang ada di dalam pikiran, ya, dan pengertian kita tentang hal itu. Jadi bukan hanya berdasarkan sesuatu yang eksternal, yaitu berdasarkan indera, tapi manusia punya kemampuan untuk internalize di dalam pikiran kita, ya. Jadi sepertinya kalau kita mendengar kata anak-anak itu, walaupun kita tidak melihat anak-anak, tapi di dalam pikiran kita sudah ada gambaran. Di studio ini nggak ada anak-anak, tapi begitu dengar kata anak-anak, langsung pikiran kita tahu, ya. Atau orang tua, kita langsung punya gambaran tentang orang tua itu di dalam pikiran kita. Dan ini yang menjadi salah satu ciri khas manusia. Nah, iya. Dan arti inti segala sesuatu ini mengarahkan pada kebenaran-kebenaran yang lebih tinggi, ya, yang memang perlu untuk keselamatan.
Karena ini adalah kebahagiaan tertinggi manusia ya. Manusia Iya. selalu berusaha untuk mencari satu kebahagiaan. Yang lebih panjang ya, bukan sementara, inginnya yang selamanya. Nah, Betul, itu bisa diingini oleh jiwa, dan jiwa kita ini yang memang sifatnya kekal ya, tidak ikut mati dengan betul. tubuh kita. Iya, Nah, jadi jiwa kita mampu untuk menangkap hal-hal yang ilahi. Kita bisa menangkap ada semacam uh, aturan, ketentuan ya, yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam segala sesuatu. Ya, iya, dan berlaku umum ya. Sekarang ketentuan ini kalau bisa diterapkan dalam kehidupan kita, dalam urusan iman dan moral ini bisa sampai disesuaikan dengan kehidupan kita, kita bisa melihat koneksinya. Nah, disitulah kita bisa melihat adanya Allah, karya Allah di dalam hidup manusia. betul ya. Karena memang kembali lagi secara kodrati ya, memang manusia itu punya kemampuan untuk seperti mengenal Allah ya, lewat hal-hal yang tadi, yang inti, yaitu kebenaran, kebaikan, keindahan ya. Kemudian dengan karunia pengertian seseorang dapat memahami inti kebenaran iman dengan lebih mudah ya, Iya. dan bisa masuk dalam hubungan kasih yang lebih erat dengan Allah ya. Ya, seperti halnya aja ya, kalau kita mau kenal dengan orang, tentu kita harus mengerti. Kalau bisa segala yang menjadi kehendaknya, kesukaannya, Betul. ya, semakin kita bisa mengerti, semakin kita bisa lebih mengasihi. Betul ya, dan karena memang Allah mau supaya manusia itu masuk di dalam hubungan pribadi dengan Allah, maka Allah memberikan karunia ini ya. Oke, mungkin untuk mempermudah kami berikan satu grafik seperti ini ya. Jadi intinya manusia ini dapat mengerti secara umum ya. Secara umum manusia dapat mengerti dan juga dapat mengenal Allah. Ini secara general karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya, secara terbatas. Tetapi kalau manusia mau masuk di dalam kehidupan Allah, mengerti tentang Tritunggal, mengerti tentang penebusan, mengerti tentang Roh Kudus, maka Allah harus memberitahu kepada manusia ya. Nah, bisa dengan iman dan kemudian disempurnakan dengan karunia pengertian. Ya, karena dengan karunia pengertian ini, maka manusia mempunyai satu kepastian ya, bahwa iman yang wahyu yang diberikan oleh Allah itu tidaklah bertentangan dengan akal budi ya. Dan akibatnya karena karunia pengertian ini, maka manusia kemudian dapat menangkap kebenaran-kebenaran itu dan kemudian masuk di dalam kehidupan Allah ya. Tapi di sini bukan berarti kalau kita mendapatkan karunia pengertian, maka seolah-olah semuanya itu kita mengerti. Ya, pokok-pokok iman itu semua kita mengerti, tentang Trinitas ya, tentang penebusan ya. Bukan berarti itu ya. Ada tahapannya ya, tiap kali bisa ditambahkan ya. Ya. Makanya kita meminta sekarang curahan Roh Kudus untuk itu. Ya. Ayat-ayat kitab suci tentangnya ya. Pertama diketahui kita dari kitab Daniel ya. Dikatakan Allah memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi, dan dia tahu apa yang ada dalam kegelapan, dan terang ada padanya ya. Daniel 2 ayat 21 sampai 22. Ya. Berarti yang memberikan pengetahuan itu Allah ya. Dan sesuatu yang tidak terduga tersembunyi diberitahukan. Nah, apakah itu? Ya, itu digenapi dalam diri Kristus ya. Betul. Sebab Kristus mengatakan, aku telah datang ke dunia sebagai terang, supaya siapa yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan ya. Yohanes 12 ayat 46. Dari situ kita mengetahui bahwa inilah terang itu yang memberi pengertian itu ya. Nah, karunia pengertian dapat membimbing kita menangkap inti ajaran iman juga dengan lebih mudah ya. Dan dia Allah memberi seterusnya. Kita tahu bahwa anak Allah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita,
supaya kita mengenal yang benar dan ada di dalam yang benar, yaitu di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu yang disingkapkan di 1 Yohanes 5 ayat 20, meneguhkan kembali apa yang Yesus katakan sendiri tentang dirinya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, ya, Yohanes 14 ayat 2. Ya, 6. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa berhubungan, ya, Allah menyatakan dirinya, Yesus, sebagai terang dan sebagai kebenaran, sebagai kehidupan dan kehidupan kekal. Nah, dari sini apa yang telah dinyatakan dalam perjanjian lama, kita bisa langsung mengerti atau menangkap kaitannya dengan pengenapannya dalam perjanjian baru. Iya. Jadi karunia pengertian membantu kita memahami bahwa Yesuslah Allah yang benar dan yakin tentang hal itu. Ya. Nah, contohnya bagaimana karunia pengertian ini bekerja di dalam kitab suci? Contohnya adalah peristiwa Yesus memberi pengertian kepada kedua muridnya dalam perjalanan di Emmaus. Ya, bagaimana ketika mereka berjalan, kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan kemudian segala kitab-kitab Nabi, ya. Dan pada akhirnya, kemudian mereka itu setelah tahu bahwa itu Yesus, kemudian mereka mengatakan, bukankah hati kita itu berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ya. Jadi karunia pengertian ini bisa membuka pikiran para murid untuk mengenali Yesus yang telah bangkit, ya, dan juga bisa mengenali Yesus ketika Dia sedang memecah-mecah roti. Betul, ya. Jadi mungkin di dalam kehidupan kita juga mengalami peristiwa perjalanan ke Emmaus ini, ya, ketika tiba-tiba kita pada waktu homili, ya, pastor melakukan homili, kelihatannya mungkin omongannya biasa, tapi hari itu entah kenapa Roh Kudus bisa memberikan roh pengertian dan kemudian kita bisa menangkap artinya. Ya. Ya, bisa juga pada saat kita membaca bacaan rohani atau dalam renungan kita membaca kitab suci suatu saat, ya. Dalam doa itu bisa saja Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita. Ya. Dan karunia ini memang ditujukan untuk semua orang, ya. Iya. Oke. Nah, bagaimana kita melihat mengerti karunia pengertian ini? Dikatakan manusia mengerti karena manusia dapat berpikir, ada atas dasar logika, ya. Jadi manusia tidak mungkin mengabaikan kemampuan berlogika karena ini semua pemberian dari Allah. Iya. Nah, jadi kita mengerti atas dasar prinsip logika dan prinsip etika. Prinsip logika itu berdasarkan dari suatu prinsip yang dikatakan kebenaran yang tidak perlu dibuktikan, atau istilahnya self-evident principle. Ya. Yaitu apa? Sesuatu tidak bisa. Ini satu prinsip, yaitu non-contradiction, yaitu tidak boleh bertentangan, yaitu sesuatu tidak bisa menjadi dan tidak menjadi dengan cara yang sama pada saat yang sama. Ya. Ini penting, ya, nanti untuk bisa memahami iman kita lebih lanjut, ya. Dan prinsip etika dasar, berbuatlah yang baik, jauhilah yang jahat, ya. Dan kedua prinsip ini sangat penting, ya. Dan karena logika kita itu bisa menerima segala sesuatu yang tidak ada pertentangannya, tidak berkontradiksi. Makanya kita bilang ini nggak make sense nih, ya. Karena pikiran kita tidak bisa menerima hal-hal yang penuh dengan kontradiksi. Oleh karena itu Allah cara memberikan rahmatnya juga mengikuti menyempurnakan kodrat manusia, ya. Supaya kita bisa yakin dan kita bisa melihat, oh ternyata ajaran iman semua bisa saya terima dengan akal budi saya karena tidak ada pertentangan di dalamnya. Ya, jadi karunia pengertian memang mengalir dari kebajikan iman, ya, dan menyempurnakannya dengan cara apa? Satu, pemahaman yang lebih mendalam, ya. Kemudian juga memberikan keyakinan atau kepastian iman. Pengertian menerangi pikiran tentang hal-hal yang telah didengarnya. Ya, ini perkataan dari Santo Gregorius dikutip oleh Santo Thomas Aquinas. Jadi kita sudah dengar mungkin lama, tapi suatu saat kita bisa benar-benar mengerti. Nah, itu dari karunia pengertian, ya. Betul, ya. Jadi sifat dasar dari karunia pengertian ini adalah intuisi untuk memahami intinya dari
sesuatu, arti sesuatu ya. Dan ya seperti tadi ya dikatakan kalau dalam contohnya misalnya Yesus adalah Allah. Betul. Ya, dan tidak ada pertentangan dalam kita mempercayai ini. Mengapa? Karena kalau dia menjadi manusia, maka tidak ada pertentangan. Kenapa? Karena Yesus menjadi manusia tanpa meninggalkan kealahannya. Ya, sehingga tidak ada pertentangan apapun. Dan kalau kita menyadari logika ini, ya karena didasarkan di dalam logika juga, maka akal budi kita bisa menerimanya. Kecuali kalau Yesus menjadi manusia, dia meninggalkan kealahannya, tidak menjadi Allah lagi. Nah, itu berarti bertentangan kan? Iya, karena sepertinya kenapa Allah yang tetap selama-lamanya yang harus menjadi pencipta yang memelihara semuanya, suatu hari tidak ada Allah, malah menjadi manusia. Betul, gitu ya. Yeah. Ya, jadi yang ajaran dalam gereja Katolik adalah Allah waktu mengambil rupa manusia, dia tetaplah Allah. Justru ini menunjukkan kemahakuasaannya untuk tetap sebagai Allah tetapi mengambil rupa manusia. Yeah. Ya. Jadi karunia pengertian itu seperti terang adikodrati yang menerangi kita untuk memahami Allah dengan iman dan akal budi kita. Namun meskipun yang kita pahami itu Allah abstrak sepertinya, tetapi ada juga efeknya secara praktis, ya. Yeah. Karena selalu iman dikatakan bekerja oleh kasih, Galatia 5 ayat 6. Yeah. Jadi pengertian mengarahkan perbuatan kita semuanya sesuai dengan hukum Tuhan yang sudah kita tangkap tadi dari pengertian kita. Nah, contohnya apa? Misalkan seseorang mengerti tentang kedalaman arti ekaristi, ya, yang adalah sakramen kasih, maka membuat kita diutus menjadi duta kasih. Ya, ini juga sangat praktikal. Atau mengerti tentang misteri Trinitas yang adalah saling mengasihi dan kasih itu sendiri, maka membuat pasangan suami istri itu selalu terbuka terhadap kelahiran. Ya, karena suami dan istri dipanggil untuk menjadi gambaran akan Allah sendiri. Betul, ya. Nah, sekarang kita lihat cara kerjanya karunia pengertian ini. Cara kerja karunia pengertian menyatakan arti tersembunyi dalam kitab suci. Ya, itu tadi sudah kita bahas ya setelah kebangkitannya Yesus menampakkan diri kepada 2 murid di Emmaus, ya. Ya, kedua, mengenali makna dan pentingnya simbol-simbol yang tertulis dalam kitab suci. Jadi kalau ada simbol-simbol di Perjanjian Lama, kita bisa menemukan kaitannya dengan apa yang digenapi oleh Kristus, ya. Seperti dicontohkan oleh Rasul Paulus. Betul. Ya. Mengenai pengenapan makna anak domba Allah, anak domba Paskah, ya, itu adalah Yesus sebagai anak domba Allah. Lalu, ya, atau misalkan tabut perjanjian lama, kemudian kita melihat simbol ini ternyata juga digambarkan dan ternyata dipenuhi di dalam diri Bunda Maria yang adalah tabut perjanjian baru, ya. Nah, terus ketiga, kita mengenali karya Tuhan dalam hidup seseorang melalui banyak hal, ya. Kadang juga melalui penderitaan. Ya. Dan kadang tiba-tiba ketika karunia pengertian ini bekerja, maka kemudian orang itu bisa making sense dari penderitaannya itu. Oh, kenapa Allah membiarkan saya mengalami penderitaan ini? Ternyata keluarga saya menjadi lebih dekat ya, dari penderitaan ini, ya. Dan lebih dekat kepada Tuhan mungkin. Betul, ya. Dan lebih mengandalkan Tuhan, atau ada banyak hal yang bisa ditemukan lewat pemengertian ini, ya, setelah pikiran kita dibuka tentangnya. Lalu yang keempat, kita bisa mengenali kenyataan rohani yang mengatasi apa yang terlihat. Ya, contoh tadi seperti telah disebutkan, kita bisa mengenali kehadiran Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Ya. Nah, kemudian sakramen yang memberikan pengertian ini apa saja? Seperti yang lain-lainnya, sakramen ini diberikan melalui baptis, ya, pada awalnya, dan dikuatkan dalam sakramen penguatan. Kenapa? Karena tanpa rahmat pengudusan dan karunia iman, harap, dan kasih yang kita terima pada waktu baptisan, akan sulit bagi kita untuk bisa memahami misteri iman yang adikodrati, ya. Orang-orang yang tidak mengimani Kristus akan sulit untuk bisa percaya bahwa di dalam sakramen Maha Kudus itu hadir Kristus. Betul. Bagaimana bisa mengimani
kehadiran Kristus dalam sakramen Maha Kudus kalau tidak percaya Yesus adalah Tuhan yang Ya. berkorban untuk kita, ya. Dan Dia adalah Allah yang hadir, Maha hadir. maha hadir, ya. Iya. Ya, namun demikian, meski kita sudah terima sejak baptisan, diperlukan kerjasama terus dari pihak kita supaya Roh Kudus ini dapat membimbing kita kepada pengertian iman yang makin penuh, Betul. ya, Dan tingkatan memang yang lebih dalam. ini juga menjadi tugas orang tua, ya. Jadi kadang anak-anak dibaptis waktu bayi, dan ini menjadi tugas orang tua untuk memberikan terus pengertian iman, ya, supaya anak-anak ini juga dapat bertumbuh di dalam imannya. Nah, ini dilakukan dengan apa? Tentu saja dengan menggunakan kemampuan kita berpikir, ya, karena ini pengertian, ya. Berpikir untuk memahami hal-hal ilahi. Dan kemudian mengisi pikiran kita juga dengan membaca atau mendengarkan dan merenungkan tentang ajaran iman kita. Ada orang yang mengatakan, udah kalau kasih karunia nggak usah melibatkan akal budi kita. Nah, prinsip yang diambil oleh Saint Thomas adalah rahmat itu selalu menyempurnakan kodrat. Dia tidak menghancurkannya, karena manusia diberikan kodrat untuk mempunyai akal budi, maka karunia pengertian ini selalu menyempurnakan apa yang ada di dalam diri manusia, yaitu akal budi, ya. Keduanya soalnya dari Tuhan, ya, baik Betul. iman maupun akal budi. Jadi akal budi dan iman itu dua-dua hal yang seperti sayap, di mana kita bisa dua sayap untuk mendekat kepada Tuhan, melihat kebenaran Tuhan. Itu yang dikatakan Santo Oleh Paus Yohanes Paulus Paulus II, ya. ya. Nah, kemudian yang menentang karunia pengertian ini apa saja? Yang pertama adalah ignorance, ya, ketidaktahuan. Nah, ada orang nggak tahu karena kurang usaha. Ya, dia kayak nggak ada interest apapun gitu, ya, Tentang iman. tentang ya. iman gitu. Jadi ya udah, dia nggak tahu. Kemudian yang kedua, memang dia kurang memupuk, ya, pertumbuhan karunia pengertian ini. Iya, cuek mungkin, Iya. ya. Atau yang kedua, enggan berusaha berpikir lebih jauh. Makanya Ya. kadang ada orang bilang begitu kita ngomongin tentang apa susah sedikit gitu, ya. Berat. Udah, susah terlalu berat gitu. Ya, jadi ada orang yang lebih tega untuk membaca begitu banyak ilmu, buku untuk ilmu, tetapi begitu malas gitu atau enggan untuk mencari tahu lebih tentang imannya. Betul, ya. Atau juga ada orang yang memang yang ketiga itu berfokus atau berpuas diri dengan kesenangan indrawi. Ya, kalau orang terlalu berfokus pada yang indrawi, maka hal-hal yang sifatnya metafisik yang di atas material seperti tentang kebenaran, ya, kebaikan, keindahan, itu seperti tidak punya interest untuk merenungkannya. Ya. Atau yang merenungkan cuma sebatas itu, tapi nggak bisa naik lagi. Ya, keindahannya hanya terbatas pada sesuatu yang sifatnya material saja. Iya. Jadi kalau orang tertutup punya ketiga halangan ini, maka cepat sekali orang terseret pada pandangan dunia atau ya budaya-budaya yang menjauhkan kita dari ajaran iman kita. Iya. Nah, kemudian kita akan melihat doa yang memohon karunia pengertian ini. Ya, doa yang pertama adalah sangat simpel, Tuhan berilah kepadaku karunia pengertian, ya. Ya, atau doa Bapa kami. Ya. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, ya. Karena ada banyak pencobaan yang membuat kita semakin menjauh, malah jangan-jangan tidak mau mengerti, memahami. Ya. Dan doa Santo Alfosus Liguori Kita doakan. boleh kita ucapkan bersama. Ya Ya Tuhan, berilah kepadaku karunia pengertian untuk menerangi pikiranku dengan terang kebenaran ilahi-Mu. Ya. Oke, sekarang kita akan melihat buah-buahnya dan juga kebajikan yang berhubungan dengan hal ini. Yang pertama adalah berhubungan dengan kebajikan iman, ya, karena karunia pengertian mengalir dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti yang dikatakan dalam Roma 1:17, ya. Ya, karena misalnya kita punya pengertian tentang Tuhan, itu selalu didahului bahwa kita mengimani Tuhan terlebih dahulu. Betul, ya. Tetapi begitu kita dibukakan pikiran kita tentang pengertian iman kita, lebih lagi kita mengimaninya. Betul, karena karunia pengertian ini memberikan kita kepastian dan keyakinan, ya, tentang apa yang kita percaya di dalam artikel iman. Iya. Nah, sesudah ini buahnya tentu aja sukacita banget. Iya. Ya. Ada Karena banyak kesaksian, orang yang mengetahui kebenaran itu kayaknya wow,
luar biasa baik, bagus Iya, gitu ya. iya. Ada sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia, katanya ya, Iya. Tuhan Yesus katakan gitu. Lalu buah kedua, kerendahan hati. Sebab Tuhan menyatakan misterinya pada orang-orang yang rendah hati, seperti dinyatakan di Injil Matius 11 ayat 25 ya. Iya. Dan tak mengherankan ini berkaitan dengan 8 Delapan sabda bahagia yang pada pertama, yang pertama ya, ya, kemiskinan kemiskinan miskin di hadapan ya. Allah. Dan juga yang kedua itu berhubungan dengan berbahagialah yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah ya. Jadi Saint Thomas itu menjelaskan bahwa ada dua jenis kemurnian hati. Yang pertama itu adalah pembersihan hati dari ketertarikan yang tidak sehat kepada hal-hal dunia ya. Jadi bagaimana hati kita itu dicondongkan supaya tidak lagi terlalu tertarik dengan hal-hal yang duniawi Ya. dan kemudian malah menuju kepada Allah ya. Ini suatu pergumulan ya, karena kadang-kadang ini bisa dilihat juga waktu kita berdoa ya. Gangguan yang paling mengganggu pikiran kita itu apa? Ya, mungkin ini yang disebut Saint Thomas oleh pembersihan hati ini, karena seringkali itu yang mengganggu kita, hubungan kita dengan Allah. Bahkan pemikiran-pemikiran itu bisa masuk pada saat kita berdoa. Atau juga kalau kita meneliti doa-doa kita, lebih banyak minta hal-hal duniawi atau minta sesuatu yang surgawi sifatnya. Ya, Itu juga kelihatan ya, Kelihatan ya. tendensinya mau kemana gitu. ya, kita sama-sama memeriksa dan Jadi bayangkan dengan di- Saint Thomas itu pada waktu Yesus datang kepada Saint Thomas dan mengatakan, Thomas, engkau telah menulis tentang aku dengan begitu baik, apa yang kamu minta? Saint Thomas mengatakan, hanya engkau saja Tuhan. iya. Jadi bagaimana dengan kemurnian hatinya dia bisa melihat yang paling penting adalah persatuan dengan Allah. Iya. Nah, yang kedua ini tadi pembersihan hati tadi, selain dari keterikatan duniawi yang tidak sehat ya, yang kedua adalah hal-hal yang mendukung pandangan kepada Allah. Nah, itu kita harus membersihkan hati supaya kita bisa punya pandangan yang mendukung Iya. kepada persatuan dengan Allah ini. Jadi hati dimurnikan dari segala pengertian yang salah ya, supaya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ini bisa lebih diarahkan ke pandangan yang lebih tinggi, yaitu kepada Allah. Iya, dan juga bisa membantu kita untuk menghindari kesalahpahaman yang diajarkan oleh ajaran-ajaran yang sering bertentangan dengan ajaran gereja Katolik ya. Ya, karena bukan menjadi rahasia ya kalau banyak orang mungkin bahkan sesama umat Kristen tidak percaya ya akan kehadiran Yesus dalam sakramen Ekaristi. Iya. Ya. Nah, ada dua cara bagi kita untuk memandang Allah. Di dunia ini memang tidak mungkin sempurna, karena apa yang kita lihat Allah kita tidak lihat hakikat Allah yang sesungguhnya di dunia ini. Hanya yang kita lihat adalah rupa di mana Allah menyatakan Dia hadir. Ya, seperti Ekaristi berarti dalam rupa hosti. Iya, iya. Atau cara kedua yang lebih perfect, paling perfect itu adanya di surga. Ya. Iya. Karena dengan cara sempurna Allah menyatakan kepada kita hakikat Dia yang sesungguhnya. Sehingga dikatakan nanti di surga kita akan melihat Allah muka dengan muka ya. Iya. Itu yang disebut sebagai pandangan yang membahagiakan atau beatific vision. Nah, inilah yang kita melihat Santo Thomas Aquinas dan Santo Bonaventura memiliki ini karunia pengertian. Betul. Sehingga bisa menyampaikan begitu banyak kedalaman iman artinya kepada kita semua. Iya. Ya. Jadi kelihatannya kuncinya juga punya hati yang murni gitu. Iya. Ya, karena tanpa kemurnian kita tidak bisa melihat secara jelas itu kedalaman iman itu. Oke, sekarang bagaimana mempertahankan buahnya, Ingrid? Ya, sudah banyak ya di sesi-sesi sebelumnya, jalannya selalu sederhana, berdoa, mengangkat pikiran kepada Tuhan, bisa bersyukur, bisa memohon ya. Kelihatannya tapi memang jalannya hampir sama-sama terus ya, sama seperti kayak orang mau kurus dari kalau pengen kurus orang kadang dikasih obat, dikasih dengan cara macam-macam, tapi jalan paling bagus dan pasti itu selalu olahraga dan kurangi makan, ngatur pola makan. Nah, sama di dalam hal rohani selalu kita melihat balik lagi memang kita harus berdoa ya, mengangkat pikiran pada Tuhan ya. Terus mempelajari dan merenungkan ajaran iman kita
yang didahului dengan permohonan sekarang. Sungguh-sungguh kalau memang untuk mengerti ya, kalau memang benar-benar kita sering baca dan belum mengerti, nah kita ikut jalannya Santo Thomas Aquinas setiap kali dia belajar. Makanya dia cepat mengerti dan doanya dibagikan kepada kita. Ya, nanti kita doa Nanti sama-sama. kita doa sama-sama. Ingat nggak waktu kita belajar teologi? Ada banyak hal kita nggak ngerti dan kita benar-benar berdoa minta tolong gitu ya supaya bisa ngerti itu gimana gitu. Kemudian yang ketiga itu harus juga punya satu sikap yang reflektif ya, bisa merenungkan peristiwa yang kita hadapi sehari-hari dan menghubungkannya dengan iman kita. Jangan itu lewat begitu saja ya. Mesti ikut teladan Bunda Maria. Betul, yang memang menyimpan perkara-perkara dalam hidup itu ke dalam hati dan kemudian merenungkannya. Ya. Nah, kita bersama-sama kita akan berdoa ya. Doa dari Saint Thomas ya, biasanya dilakukan sebelum belajar. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati, asal mula segala makhluk, curahkanlah seberkas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimutiku sejak lahir, suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat, dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat, dan kemampuan untuk mengutarakannya dengan saksama, luas, dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana aku memulainya, arahkanlah perkembangannya, dan bantulah sampai kepada penyelesaiannya. Kumohon ini demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya. Doa yang indah sekali ya. Iya. Ya. Cocok buat didoakan mereka semua yang senang belajar. Ya. Oke, kemudian contoh yang lain adalah kita melihat dari Bunda Maria ya. Ya. Tradisi gereja mengajarkan kepada kita bahwa Bunda Maria telah dipersembahkan di Bait Allah sejak usia yang dini ya. Dengan demikian besar kemungkinan sejak usia muda Bunda Maria telah mengenal kitab suci, yaitu kitab-kitab Musa dan kitab-kitab para nabi. Tak mengherankan jika dalam Kidung Magnificat, Kidung Maria, Bunda Maria menyebutkan doa yang serupa dari apa yang telah dipahaminya dan menjadi rema dalam hatinya sejak lama ya. Ketika dia mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku, itu seperti mengulang ya, mengacu kepada doa Hana ya di kitab 1 Samuel 2 ayat 1. Nah, di situ tapi Bunda Maria menambahkan ya, bukan saja hati bersukaria, tetapi dia katakan jiwanya juga memuliakan Tuhan. Lalu Hana mengatakan pertolongan Tuhan ya, dan Maria mengatakan bahwa pertolongannya itu adalah dari Allah Sang Juru Selamat. Dan memang benar Bunda Maria kan dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Yesus, yaitu artinya Allah menyelamatkan ya, Yahweh saves. Nah, jadi ini kita melihat ya di sini. Juga Bunda Maria ketika mengucapkan Allah menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah ya, Lukas 1 ayat 52. Bunda Maria mengacu kepada sabda Allah yang diucapkannya kepada Raja Nebukadnezar sebelum kejatuhannya dari tahta. Dikatakan yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Iya, tapi karunia pengertian yang ada pada Bunda Maria ini juga bertumbuh ya, sebab ada kerjasama dari pihak Bunda Maria yang selalu menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya di dalam Lukas 2 ayat 19 ya. Nah, hal ini juga nyata yang Grit ya, ketika ia merenungkan peristiwa kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem ya. Ya, kita bisa bayangkan apa yang terjadi di situ ya. Ya, memang tempatnya sangat sederhana di kandang, tapi gembala datang menyembah, dan kalau ditanya datang karena pewartaan malaikat. Betul, ya. Dan Bunda Maria mendengar juga kidung malaikat mengiringi memuji Tuhan atas kelahiran Yesus ya. Dan ada juga bintang dari timur yang berhenti tepat menyinari ke tempat di mana Yesus lahir itu. Jadi ada banyak hal yang
misteri ya, begitu luar biasa, dan Maria merenungkan semua itu. Betul ya, kelihatannya tidak ada event apapun sekecil apapun yang lepas dari permenungan Bunda Maria ya. Dan juga ketika Bunda Maria dan Santo Yosef menemukan kembali Yesus di Bait Allah setelah hilang mencari 3 hari, ya, dan jawaban Yesus adalah tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku, ya. Lukas 2 ayat 49. Iya, tapi Bunda Maria juga tidak menjawab ya, bertentangan dengan tendensi manusia ya. Mungkin kalau tendensi manusia langsung menegur atau langsung marah atau apa. Apalagi mami-mami ya. Tapi ini dia menyimpan perkara ya di dalam hati. Iya, untuk bisa memahaminya, merenungkannya. Ya, jadi Bunda Maria itu memang memberikan teladan kepada kita untuk menyimpan segala perkara yang kita alami, bukan hanya menyimpan tetapi juga merenungkannya dan kemudian menghubungkannya dengan iman kita kepada Allah. Oke. Jadi ini sebelum ini ya, kita juga melihat bahwa karunia pengertian ini sebetulnya tidak terbatas pada orang dewasa ya, tetapi juga anak-anak. Nah, kita melihat sebelum kita menutup ya katekes semalam ini, kita melihat kesaksian dari Oliver ya. Oliver Ardianto ini umur 8 tahun. Ini anak sulung dari pasangan Audi dan Jessica dari Gereja Santo Laurentius Paroki Alam Sutra, Tangerang ya. Sejak dini ya ia sering bertanya tentang ajaran iman Katolik kepada papanya si Audi ya. Nah, foto di atas itu menunjukkan ketika Oliver menyimak acara katolisitas dalam pengajaran Kompendium Katekismus Gereja Katolik ya, yang diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam ya. Jadi terima kasih kepada Audi dan Jessica dan Oliver untuk memperbolehkan kami membagikan kisahnya ya. Jadi di masa PSBB ini, suatu saat guru agama Oliver ya di sekolah meminta Oliver membuat PR secara online dan menjawab salah satu pertanyaannya. Pertanyaannya, tulislah doa ucapan syukur atau terima kasih kepada Tuhan. Lalu inilah jawaban Oliver. Tuhan yang maha baik, terima kasih karena sudah memberi saya kehidupan, orang tua dan adik. Berkatilah kami semua supaya kami semua bisa hidup kekal bersamamu. Luar biasa. Luar biasa ya, doa sederhana ini sangat indah ya. Sampai katanya gurunya pun tidak percaya kalau ini adalah doa yang disusun sendiri oleh Oliver. Iya. Ya. Dan doa yang sederhana ini menunjukkan suatu pengertian iman yang mendalam dari seorang anak ini, Oliver. Ya, dia sudah sampai pada pemahaman bahwa arti hidup bukanlah semata-mata hidup di dunia ini, tetapi adalah hidup yang kekal bersama Allah. Dan langkah awal untuk hidup kekal ini adalah merindukannya, ya, mengharapkannya dengan pertolongan berkat Tuhan. Jadi dalam umurnya yang masih muda, Oliver telah dapat memperoleh pengertian tentang misteri iman kita. Nah, bagaimana dengan kita ya? Nah, semoga kita semua dapat ya sama seperti Oliver melihat bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik. Dan dia menciptakan kita untuk kehidupan kekal. Jadi marilah kita memohon rahmat dan bantuan Roh Kudus agar kita dapat semakin memahami misteri iman kita dan dengan demikian semakin erat bersatu dengan Tuhan. Mari datanglah Roh Kudus, penuhilah hati kami umat-Mu.